Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau share dokumentasi mengenai bagaimana cara menjalankan RAS di atas Docker container. Overview sedikit mengenai apa itu RAS dan apa itu Docker container. Yang pertama itu RAS adalah bahasa pemrograman sistem atau sistem programming language yang mana RAS ini adalah bahasa pemrograman low level dan juga termasuk bahasa pemrograman high level. Teman-teman bisa searching di Google mengenai apa itu low level dan high level. Karena di sini saya tidak akan membahas itu. Insyaallah di lain kesempatan saya akan membahasnya. Dan selanjutnya, apa itu Docker? Docker adalah sebuah kontainer atau run process yang mana dia mirip dengan virtual server, hanya saja dia lebih kecil dan minimalis. Sebenarnya sih sama sih kayak virtual server, hanya saja fitur-fiturnya itu yang ada di virtual server itu beberapa dihilangin, jadi disesuaikan dengan kebutuhan project yang akan dijalankan di atasnya. Dan mungkin lebih detailnya teman-teman bisa lihat atau cari tahu di Google. Oke, langsung saja bagaimana cara menjalankan project RAS di atas Docker container. Yang pertama-tama di sini teman-teman bikin atau create project RAS dengan memasukkan perintah cargo new belajar misalkan. Setelah direktori projectnya dibuat, masuk ke direktori belajar, kemudian buka dengan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan VS Code dengan memasukkan perintah code titik. Setelah text editornya muncul, di sini teman-teman bisa lihat projectnya teman-teman yang bernama belajar. Kemudian kita coba compile dulu ya projectnya dengan cara cargo run. Di sini muncul hello world. Hello world ini adalah project default dari RAS. Teman-teman bisa cek di sini di source. Kemudian main. Di sini muncul print line hello world. Setelah teman-teman compile projectnya dan berjalan dengan lancar di OS-nya teman-teman, kemudian kita akan lanjut ke Docker. Nah, sebelum teman-teman menjalankan project RAS-nya ini, pastikan teman-teman udah menginstal RAS compiler di OS kesayangan teman-teman. Di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi saya menginstalnya menggunakan versi OS Ubuntu. Oke, langsung saja yang selanjutnya kita bikin Docker file dengan membuat file baru, Docker file. Setelah itu kita masukin perintah-perintah
Docker di dalam Docker file ini. Di sini untuk mencari tahu atau mau menjalankan Docker kontainernya, teman-teman harus pastikan dulu versi kontainer atau image apa yang teman-teman bakal install di OS-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari dengan mengetik kata kunci docker rust. Nanti bakal muncul paling di pencarian utama itu Docker Hub. Teman-teman langsung buka. Kemudian di sini banyak pilihan tag dari atau image dari official Rust. Di sini ada Buster, ada Slim Buster, Bullseye dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan Bullseye versi 1.72 dengan cara memasukkan perintah from 1.72. Usahakan teman-teman sesuai dengan nama yang ada di sini, Bullseye. Sekedar informasi kenapa saya menggunakan Bullseye, karena saya pernah mencoba yang Buster dan Slim Buster itu ada isu, ada package yang tidak support. Tetapi itu mengenai Rust atau project Rust yang akan teman-teman fokuskan ke web development. Jadi ada dependensi yang tidak support di dalam Buster. Ya bisa aja sih, mungkin cuma butuh penyesuaian lagi, butuh konfigurasi lagi. Jadi saya menggunakan Bullseye. Kenapa pakai Bullseye? Bullseye juga kan turunan dari Debian. Dan keuntungan kalau teman-teman pakai Bullseye juga, kalau teman-teman familiar atau pernah menggunakan Raspberry Pi itu dia menggunakan OS Raspbian Bullseye yang terbaru, yang saat ini yang saya ketahui. Dan saya belum mencari tahu apa ya Raspbian yang terbaru OS-nya seperti apa, cuma yang saya pernah menggunakan Raspbian Bullseye. Itu keuntungannya. Jadi kembali lagi ke topik. Di sini teman-teman masukkan perintah from Rust 1.72 Bullseye untuk menginstal image ke dalam OS ya teman-teman. Kemudian deklarasi work directory-nya workdir. Di sini saya pakai home app. Kemudian masukkan perintah apt get update, apt get upgrade. Perintah run apt get update, apt get upgrade ini untuk mengupdate dependensi yang ada di dalam kontainer Bullseye. Kemudian setelah itu di sini teman-teman deklarasi dulu copy. Di sini saya copy file yang ada di dalam debug directory, terus file belajar ke dalam kontainernya. Kenapa file belajar? Karena file belajar ini adalah hasil compile dari projectnya teman-teman yang ini, dan kemudian dikompile menjadi file bytecode belajar di dalam directory target. Oke, selanjutnya copy target, debug belajar.
kemudian copy di direktori utamanya dengan perintah titik. Selanjutnya masukkan perintah entry point untuk menjalankan program belajar. Nah, setelah teman-teman menulis docker perintah dalam docker file ini, di sini saya akan menggunakan Docker Compose untuk manage Docker kontainernya. Kenapa pakai Docker Compose? Docker Compose itu adalah orchestration dari Docker container. Jadi dia untuk mempermudah aja sih untuk memanage Docker kontainernya dengan menulis file baru namanya docker compose.yml. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Docker Compose juga bisa sih, cuma sedikit teman-teman harus masukin perintah docker run di sini di terminal. Saya menggunakan Docker Compose untuk mempermudah aja sih. Oke, kembali lagi ke Docker Compose, masukkan perintah atau syntax version. Saya menggunakan 3.9 services, belajar nama projectnya, kemudian volume build-nya, build untuk build image-nya, kemudian volumes, volumesnya itu target, debug, belajar. Directory home pp belajar. Kemudian deklarasi volumesnya di sini belajar. Oke, setelah cukup perintahnya ini aja dulu. Setelah teman-teman menulis perintah dalam Docker Compose, selanjutnya kita coba build image-nya dengan memasukkan perintah sudo docker compose build. Jadi teman-teman tunggu aja sampai selesai build image-nya. Oke, setelah teman-teman build image-nya, selanjutnya teman-teman bisa ngecek apakah image-nya telah terinstall di OS-nya teman-teman dengan cara masukkan perintah sudo docker image. Oke, di sini ada nama belajar. Ini nama dari image yang teman-teman udah bikin. Jadi di sini ya abaikan saja image yang di bawah ini, ada image yang project saya sebelumnya. Oke, setelah memastikan image-nya telah terinstall di OS-nya teman-teman, selanjutnya kita jalankan Docker kontainernya dengan memasukkan perintah sudo docker compose upd. Nah, ini kontainernya telah berjalan. Kemudian untuk mengecek apakah projectnya jalan di atas Docker kontainernya dengan cara memasukkan perintah sudo docker compose logs.f. Nah, ini projectnya udah jalan di atas
Docker container. Oke, itu aja dulu. Mungkin jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ulangi lagi videonya dari awal, bagaimana cara menjalankan project di atas Docker container. Sebenarnya ini sih ada beberapa cara lain untuk menjalankannya, cuma ini cara yang paling simple yang saya coba bikin. Jadi mungkin itu aja dulu. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau share dokumentasi mengenai bagaimana cara menjalankan Rust di atas Docker container. Overview sedikit mengenai apa itu Rust dan apa itu Docker container. Yang pertama itu, Rust adalah bahasa pemrograman sistem atau sistem programming language yang mana Rust ini adalah bahasa pemrograman low level dan juga termasuk bahasa pemrograman high level. Teman-teman bisa searching di Google mengenai apa itu low level dan high level. Karena di sini saya tidak akan membahas itu. Insya Allah di lain kesempatan saya akan membahasnya. Dan selanjutnya, apa itu Docker? Docker adalah sebuah container atau run process yang mana dia mirip dengan virtual server, hanya saja dia lebih kecil dan minimalis. Sebenarnya sih sama sih kayak virtual server, hanya saja fitur-fiturnya itu yang ada di virtual server itu beberapa dihilangin, jadi disesuaikan dengan kebutuhan project yang akan dijalankan di atasnya. Dan mungkin lebih detailnya teman-teman bisa lihat atau cari tahu di Google. Oke, langsung saja bagaimana cara menjalankan project Rust di atas Docker container. Yang pertama-tama di sini teman-teman bikin atau create project Rust dengan memasukkan perintah cargo new belajar misalkan. Setelah direktori projectnya dibuat, masuk ke direktori belajar, kemudian buka dengan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan VS Code dengan memasukkan perintah code titik. Setelah text editornya muncul, di sini teman-teman bisa lihat projectnya teman-teman yang bernama belajar. Kemudian kita coba compile dulu ya projectnya dengan cara cargo run. Di sini muncul hello world. Hello world ini adalah project default dari Rust. Teman-teman bisa cek di sini di source, kemudian main. Di sini muncul perintah print line hello world.
Setelah teman-teman compile projectnya dan berjalan dengan lancar di OS-nya teman-teman, kemudian kita akan lanjut ke Docker. Nah, sebelum teman-teman menjalankan project Rust-nya ini, pastikan teman-teman udah menginstal Rust compiler di OS kesayangan teman-teman. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Jadi saya menginstalnya menggunakan versi OS Ubuntu. Oke, langsung saja yang selanjutnya kita bikin Docker file dengan membuat file baru, Docker file. Setelah itu kita masukin perintah-perintah Docker di dalam Docker file ini. Di sini untuk mencari tahu atau mau menjalankan Docker kontainernya, teman-teman harus pastikan dulu versi kontainer atau image apa yang teman-teman bakal install di OS-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari dengan mengetik kata kunci Docker Rust. Nah, nanti bakal muncul di pencarian utama itu Docker Hub. Teman-teman langsung buka. Kemudian di sini banyak pilihan tag dari atau image dari official Rust. Di sini ada Buster, ada Slim Buster, Bullseye, dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan Bullseye versi 1.72 dengan cara memasukkan perintah from 1.72. Usahakan teman-teman sesuai dengan nama yang ada di sini, Bullseye. Sekedar informasi kenapa saya menggunakan Bullseye, karena saya pernah mencoba yang Buster dan Slim Buster itu ada isu, ada package yang tidak support. Tetapi itu mengenai Rust atau project Rust yang akan teman-teman fokuskan ke web development. Jadi ada dependensi yang tidak support di dalam Buster. Ya bisa aja sih, mungkin cuma butuh penyesuaian lagi, butuh konfigurasi lagi. Jadi saya menggunakan Bullseye. Kenapa pakai Bullseye? Bullseye juga kan turunan dari Debian. Dan keuntungan kalau teman-teman pakai Bullseye juga, kalau teman-teman familiar atau pernah menggunakan Raspberry Pi itu dia menggunakan OS Raspbian Bullseye yang terbaru, yang saat ini yang saya ketahui. Dan saya belum mencari tahu apa ya Raspbian yang terbaru OS-nya seperti apa, cuma yang saya pernah menggunakan Raspbian Bullseye. Itu keuntungannya. Jadi kembali lagi ke topik. Di sini teman-teman masukkan perintah from Rust 1.72 Bullseye untuk menginstal image ke dalam OS nya teman-teman. Kemudian deklarasi work directory-nya workdir. Di sini saya pakai home app. Kemudian masukkan perintah apt get update, apt get upgrade. Perintah run apt get update, apt get upgrade ini untuk mengupdate dependensi yang ada
di dalam kontainer Bullseye. Kemudian setelah itu di sini teman-teman deklarasi dulu copy. Di sini saya copy file yang ada di dalam debug directory, terus file belajar ke dalam kontainernya. Kenapa file belajar? Karena file belajar ini adalah hasil compile dari projectnya teman-teman yang ini, dan kemudian dikompile menjadi file bytecode belajar di dalam directory target. Oke, selanjutnya copy target, debug belajar, kemudian copy di directory utamanya dengan perintah titik. Selanjutnya masukkan perintah entry point untuk menjalankan program belajar. Nah, setelah teman-teman menulis perintah dalam Docker file ini, di sini saya akan menggunakan Docker Compose untuk manage Docker kontainernya. Kenapa pakai Docker Compose? Docker Compose itu adalah orchestration dari Docker container. Jadi dia untuk mempermudah aja sih untuk memanage Docker kontainernya dengan menulis file baru namanya docker compose.yml. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Docker Compose juga bisa sih, cuma sedikit teman-teman harus masukin perintah docker run di sini di terminal. Saya menggunakan Docker Compose untuk mempermudah aja sih. Oke, kembali lagi ke Docker Compose, masukkan perintah atau syntax version. Saya menggunakan 3.9 services, belajar nama projectnya, kemudian volume build untuk build image-nya, kemudian volumesnya itu target debug belajar. Directory home pp belajar, kemudian deklarasi volumesnya di sini belajar. Oke, setelah cukup perintahnya ini aja dulu. Setelah teman-teman menulis perintah dalam Docker Compose, selanjutnya kita coba build image-nya dengan memasukkan perintah sudo docker compose build. Jadi teman-teman tunggu aja sampai selesai build image-nya. Oke, setelah teman-teman build image-nya, selanjutnya teman-teman bisa ngecek apakah image-nya telah terinstall di OS-nya teman-teman dengan cara masukkan perintah sudo docker image. Oke, di sini ada nama belajar. Ini nama dari image yang teman-teman udah bikin.
Jadi di sini ya abaikan saja image yang di bawah ini, ada image yang project-project saya sebelumnya. Oke, telah memastikan image-nya telah terinstall di OS-nya teman-teman. Selanjutnya kita jalankan Docker kontainernya dengan memasukkan perintah sudo docker compose upd. Nah, ini kontainernya telah berjalan. Kemudian untuk mengecek apakah projectnya jalan di atas Docker kontainernya dengan cara memasukkan perintah sudo docker compose logs.f. Nah, ini projectnya udah jalan di atas Docker container. Oke, itu aja dulu. Mungkin jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ulangi lagi videonya dari awal, bagaimana cara menjalankan project di atas Docker container. Sebenarnya ini sih ada beberapa cara lain untuk menjalankannya, cuma ini cara yang paling simple yang saya coba bikin. Jadi mungkin itu aja dulu. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.